rahasia doa yang menyentuh hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan, kita rindu ketika kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Kita lihat ada dua versi. Doa yang bagaimana? Doa yang seperti apa yang bisa menyentuh hati Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam kisah ini ada doa, ya. Sudah dikumpulkan, ya. Elia waktu ketemu dengan Ahab, dia suruh kumpulkan 450 nabi Baal. Nabi Baal ini adalah para penyembah-penyembah berhala, menyembah Asyera, ya. Doa yang mana, ya? Doa para 450 nabi Baal atau doa Elia yang mempercayai kepada Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita ingin tahu apa rahasianya sehingga doanya terjawab, ya. Apa rahasianya sehingga doanya itu menyentuh hati Tuhan, ya. Apa rahasianya? Jadi rahasia doa yang menyentuh hati Tuhan, yang pertama, jangan bercabang hati, ya. Kalau kita memang benar-benar percaya kepada Allah kita, kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Kalau percaya, ya percaya sungguh-sungguh, ya. Percaya dengan sungguh-sungguh seperti Elia. Kenapa rahasia Elia doanya itu didengar Tuhan, menyentuh hati Tuhan, ya? Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, Elia juga berkata kepada rakyatnya, kepada bangsa Israel, supaya mereka jangan bercabang hati, jangan menduakan Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi penyembahan kepada Baal, ya. Selain Tuhan tidak ada lagi pertolongan, ya. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Mazmur 121 katakan ayat 1, hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan. Di luar Tuhan, Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah tidak mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Kamu sudah menyembah Baal. Jadi kalau kita mau supaya doa-doa kita menyentuh hati Tuhan, tidak boleh ada, ya, yang lain di dalam iman percaya kita. Hanya Tuhan. Kita sering dengar banyak kesaksian anak-anak Tuhan ketika mereka berdoa, mereka bergumul dengan satu persoalan atau mungkin lebih dari satu persoalan. Mereka belum mendapat jawaban. Banyak tawaran di luar sana ketika orang sakit, tidak sembuh, orang mulai menggoda. Coba berobat di sana. Orangnya dia pintar, dia bisa mengobati. Akhirnya karena kita tergoda, ya, kita melihat bahwa aku sudah berdoa kok nggak sembuh. Coba aku mau cari jalan lain, ya, pergi coba-coba di bawah orang, kita ikut, ya, omongan orang. Enggak kok, dia bukan dukun, dia orang pintar, ya. Mau dukun kah, mau orang pintar, kalau, ya, kita tahu bahwa kesembuhan itu hanya berasal dari Tuhan. Di luar Tuhan itu tidak ada kesembuhan, ya. Jadi kalau orang sakit itu percaya sungguh sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, cari tahu, ya, penyakit ini datang dalam hidup saya ini karena apa, ya. Kalau karena ada kesalahan,
perbaiki. Kalau ada dosa, minta ampun, ya. Kalau penyakit ini datang karena mungkin ada roh jahat, ya kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sudah diberi otoritas oleh Allah. Mari kita gunakan itu. Ya. Kita hancurkan kekuatan daripada musuh dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Karena kita percaya orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa, ya. Kalau doa kita belum dijawab, ya sabar, ya. Sambil nantikan Tuhan sampai, ya, kita melihat pertolongan Tuhan, ya. Itu. Jadi hal yang kedua, rahasia doa yang menyentuh hati Tuhan yang dilakukan oleh Elia adalah dia memperbaiki mezbah, ya. Mezbah di mana tempat kita bersekutu dengan Tuhan, kepada Allah yang benar, kepada Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Kenapa Elia harus memperbaiki mezbah yang ada? Karena sebelumnya mezbah itu sudah dipakai oleh Ahab dan bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal. Itu sebabnya Elia harus memperbaiki mezbah yang ada, ya. Harus memperbaiki. Dia perbaiki mezbah yang ada. Mezbah, tempat di mana kita bersekutu dengan Bapa kita, di mana kita berfellowship dengan Tuhan, di mana kita memanggil Dia sebagai Bapa kita. Waktu kita berseru, Dia mendengar. Di mezbah kita menaikkan doa-doa kita, ucapan syukur kita. Di mezbah, di situ kita berdoa, bersyafaat. Kenapa perlu diperbaiki? Mungkin di mezbah itu sudah tidak ada lagi api. Itu perlu diperbaiki. Ada banyak orang berdoa, tapi mungkin di atas mezbah tidak ada lagi persembahan yang dipersembahkan di sana. Tidak ada lagi pujian penyembahan, tidak ada lagi ucapan syukur, ya. Mungkin mezbah kita sudah tidak ada api. Api Roh Kudus itu membawa kita bersemangat, bergairah, memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, memiliki roh yang bergelora dalam mengiringi Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, kalau sudah tidak ada gairah, tidak ada semangat. Coba kita lihat kalau orang yang tidak bersemangat, diajak kemana, tidak mau doa. Ngapain aku pergi doa, capek-capek. Ini kan jam tidur, jam istirahat. Nanti kalau mau cari Tuhan ketika ada musibah, ada kecelakaan, atau lagi kena COVID, baru aku mau ikut doa. Tapi kalau kita dalam keadaan baik-baik, seolah-olah gak punya masalah, tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada api di sana. Kita tidak pernah menyalakan api. Tidak ada hubungan dengan Bapa kita yang ada di surga. Tidak ada doa. Tidak ada baca firman. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain? Kita sendiri tidak pernah menerima sesuatu daripada Tuhan. Pengalaman yang indah bisa kita dapat ketika kita membangun mezbah, ya, membangun hubungan dengan Bapa kita yang ada di surga. Di saat pandemi ini, rasa tenang tak bisa. Biar orang banyak uang, gak bisa pergi beli ketenangan. Banyak uang aku mau pergi nonton bioskop supaya aku tenang. Gak bisa. Bioskop tutup karena COVID, ya. Gak bisa. Ketenangan cuma ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan cari ketenangan di tempat yang lain.
kita tidak bisa mendapatkan ketenangan. Cari sukacita di tempat lain, kita tidak bisa mendapatkan sukacita. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Itu sebabnya bangun mezbahmu. Kalau mezbahmu rusak, perbaiki. Seperti Elia, dia memperbaiki mezbah itu. Karena mezbah itu hanya satu-satunya sesuatu yang berbau harum dari mezbah kita akan naik di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya tadi saya katakan rahasia doa yang menyentuh hati Tuhan. Panggil nama Allahmu yang engkau kenal. Kita memanggil Allah yang kita sembah. Kita menyembah Dia siang dan malam. Kita mengenal Allah yang kita sembah. Panggil. Di sini kita lihat ada demonstrasi. Allah mana yang bisa berbicara? Allah mana yang bisa mendengar? Allah mana yang bisa berespon? Kita lihat 450 Nabi Baal, rakyat atau bangsa Israel ini berteriak. Mereka memanggil nama Allah, ya. 450 Nabi Baal, mereka memanggil Allah mereka, ya. Disuruh sama Elia, ayo kita persembahkan korban. Kamu panggil nama Allahmu, aku akan panggil nama Allah saya. Ketika dikasih mendahulukan 450 Nabi Baal, ketika mereka sudah menyusun korbannya, mereka mulai memanggil Allah mereka. Allah yang dalam tanda kutip Baal. Ketika mereka memanggil, tidak ada jawaban, tidak ada suara. Karena mereka ada perjanjian. Mereka harus melihat bahwa Allah yang menjawab itu datang dalam bentuk api. Jadi korban mereka akan disambar oleh api yang dari sorga. Ketika Nabi Baal mereka memanggil Allah mereka, tidak ada jawaban. Kita lihat di sini Elia memberi support buat mereka. Coba panggil lagi, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini seperti kisah yang bisa juga dibilang lucu, ya. Coba panggil lagi, dia bilang. Elia mulai ayat 27. Elia mulai dengan keras katakan, coba kamu panggil lagi Allahmu. Mungkin Allahmu sedang merenung. Mungkin dia ada urusan, ya. Mungkin dia sedang bepergian. Barangkali Allahmu sedang tidur. Coba panggil lagi. Mungkin dia belum terjaga. Kita bersyukur kita punya Allah yang 1 kali 24 jam dia menjaga kita. Amin. Mazmur 121 katakan, dialah penjaga Israel. Ya. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur untuk menjaga saudara dan saya. Kita bersyukur kita punya Allah seperti itu. Elia memberi support buat para nabi-nabi ini. Ayo coba kamu panggil Allahmu. Mungkin Allahmu sedang bepergian, Allahmu sedang tidur. Coba panggil lebih keras lagi. Sampai dikatakan, sampai tengah hari mereka tidak pernah dengan berteriak dengan keras, tapi tidak ada jawaban dari Allah yang mereka panggil. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang-orang itu mulai menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Sehingga mereka bercucuran darah yang keluar dari tubuh mereka. Sampai tengah hari mereka berteriak memanggil Allah mereka. Sampai sudah menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang. Sampai berdarah-darah, tidak ada jawaban. Dan mereka dikatakan sampai kerasukan roh jahat.
Karena apa? Mereka apa? Menyembah bukan kepada Allah yang benar. Kenapa mereka sampai dirasuk sama roh jahat? Karena mereka menyembah bukan kepada Allah yang benar, kepada Baal, kepada roh jahat. Kalau kita menyembah Allah yang benar, waktu kita berseru, Yeremia 33 ayat 3 katakan, waktu kita berseru dia menjawab. Dia mendengar dan dia menjawab. Karena kita memanggil Allah yang benar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, rahasia inilah yang menyentuh hati Tuhan. Ketika kita mulai memanggil Allah kita dengan benar, kita memanggil waktu kita sakit, kita sebut dia Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Waktu kita dalam kekurangan, kita menyebut dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Waktu kita memanggil dia dengan sebutan dia Allah Jehovah Bara, Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Waktu kita menyebut dia Allah Jehovah Syama, dia hadir, dia maha hadir di mana saudara dan saya berada, tidak dibatasi. Tuhan maha hadir. Tuhan selalu menyertai kita. Dialah Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memanggil Allah kita, panggil namanya, Allah yang kita kenal, maka dia juga akan berespon dalam hidup saudara dan saya. Bagian keempat, di mana Elia mau memberikan korban persembahan yang terbaik pada saat itu. Korban persembahan yang terbaik bukan cuma doa. Jangan kita berpikir, oh kalau doa kita belum dijawab, aku salah berdoa. Doaku itu mungkin kata-katanya salah. Ya, bukan. Kita lihat rahasia-rahasia yang sudah saya bagikan, ya, bagaimana rahasia doa yang menyentuh hati Tuhan. Bagian keempat ini adalah korban yang terbaik yang dipersembahkan oleh Elia pada saat itu. Kalau saat itu mereka, Elia, bangsa Israel sedang mengalami krisis. Mereka sedang mengalami krisis. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di mana Elia diperintahkan Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit. Karena di sana terjadi apa? Kekeringan. Tuhan perintahkan Elia belajar taat. Tuhan perintahkan pergi ke sungai Kerit. Nanti di sana Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Elia taat. Selama masa paceklik, ya, masa kekeringan. Kalau sekarang ini masa pandemi, krisis, Indonesia sedang mengalami krisis, ya, krisis ekonomi, krisis dalam kesehatan, ya. Sama zamannya Elia juga mengalami krisis. Namanya sedang mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat berikutnya lagi, di dalam 1 Raja-Raja 17, ketika Elia diperintahkan Tuhan pergi ke Sarfat, Tuhan bilang pergi ke Sarfat. Nanti di sana ada seorang janda yang sudah Tuhan perintahkan untuk memberi dia makan. Waktu Elia pergi ke Sarfat, ya, di sana janda ini dengan 2 anaknya, dia sedang mengumpulkan kayu api. Yang ada sama dia cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Untuk apa? Dia mau bikin roti, mau makan buat janda ini dan anaknya. Habis itu mereka akan mati. Saudara bisa bayangkan, zaman itu zaman krisis. Krisis air, kekeringan kan, krisis air. Krisis makanan, kelaparan. Tapi
Tapi Tuhan perintahkan kepada Elia pergi ke janda di Sarfat, dia taat. Apa yang Tuhan perintahkan dia taat. Dalam kisah yang kita baca tadi di 1 Raja-Raja 18, apa yang dipersembahkan oleh Elia? Salah satu yang dipersembahkan oleh Elia pada waktu dia buat mezbah itu, dia kasih persembahan, korban persembahan, dia berikan apa? Ya, di dalam persembahannya itu, ya, di dalam ayat 38, lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ada korban yang dipersembahkan sama Elia. Salah satunya air. Dia bikin parit itu ada airnya. Dia tumpahkan air di parit itu. Pada zaman itu, dalam masa kekeringan, dalam masa kelaparan, air sangat mahal sekali. Pada zaman itu, Elia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satu yang dia persembahkan, selain yang binatang yang dia sembelih, salah satunya adalah air yang dia persembahkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat rahasia inilah yang menyentuh hati Tuhan. Kalau zaman kita, apa yang terbaik yang kita punya? Saat ini orang-orang sedang mengalami krisis karena pandemi COVID Corona ini. Apa yang kita punya? Mungkin masing-masing katakan, aku gak punya apa-apa, Bu. Aku gak punya uang. Di rumahku, Bu, gak ada beras. Di rumahku, Bu, gak ada minyak. Aku gak punya apa-apa. Boro-boro yang lain. Aku cuma ada saudara yang memberi makan. Nah, saudara, di saat susah, orang bilang lagi mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, proyek-proyek gak jalan. Apa yang bisa aku persembahkan? Tapi kita mau belajar daripada seorang tokoh Elia. Kenapa doanya menyentuh hati Tuhan? Karena dia memberikan korban persembahan yang baik. Salah satunya dia memberikan air pada waktu kekeringan. Dia persembahkan, dia taruh di parit air itu. Dia taruh. Itu sebabnya waktu Tuhan turun, api dari sorga turun, salah satu yang disambar itu adalah air. Ya, Tuhan datang menerima persembahan daripada Elia.